Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho tante ngajawab salamna, ikhlas teka paksa, nu ridho barejeng ikhlas didoakeun ku abdi. Mudah-mudahan lamun keur loba hutang segera dilunaskeun hutangna, amin. Kaciri laloba hutang hagera lunas hutangna pahayang bayar. Akhirnya bebarengan sekali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abada. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa ashqul qailin wa biqawlihi yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bi muradihi bizalik. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum wa ahsinu azabahum. Qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para alimil ulama, para kiai, para asatiz, para hujaz, para sepuh dan bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para masyayikhina, guru-guru kita semua, ustadz kita semua, ajengan kita semua yang alhamdulillah kini telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan guru-guru kita ini senantiasa dipanjangkan umurnya, amin, dan ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer sampai ke tingkat paling bawah, Kades, Kadus, RT beserta jajaran yang lainnya, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Teristimewa Bapak Sohibul Hajat yang dalam hal ini Kakanda Muhammad Thohir, mudah-mudahan hajat beliau diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah ibu-ibuna di dapurnya bisik karena film adi. Aduh sami sadayana kusim abdi dihormati, nu tetiasa disebatkeun nabina satu persatu, namun insyaallah tengirangan karena rasa hormat sinareng takdim sim abdi ka sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana nu kumpul dina ieu tempat senantiasa berada dalam naungan dan lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma amin.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang akan menyiksa pada golongan umat manusia yang tidak syukur dan selalu takabur nanti di alam kubur, yang akan memberikan nikmat dan syafaat nanti di hari kiamat pada golongan umat manusia yang selalu taat dan tidak pernah meninggalkan sholat. Sholawat teriring salam, marilah kita sama-sama senantiasa limpahkan kepada paduka alam, satu-satunya pendekar Islam yang utama, pendobrak kebatilan, pemusnah kebiadaban, yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dialah Nabi yang membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Dialah Nabi yang membedakan mana air kopi dan mana whisky. Dialah Nabi yang membedakan mana meja pengajian dan mana meja perjudian. Satu-satunya Nabi yang mendapatkan gelar Abdulul Makhluqat wa Abdulul Mawjudat, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam yang kedua kalinya semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi, dan umumnya seluruh umatnya Nabi, dan khususnya kita yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari samudra syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat kudrat dan iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, berjabat tangan dalam rangka menghadiri undangan daripada sahibul hajat, yang dalam hal ini hajatnya ke Kandak Muhammad Thohir. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sehingga ku ayana taufik sinareng hidayah ti Allah anu tadina telok daek ngaji rengsek ieu acara sing rajin ngaji na. Amin. Anu tadina telok daek salat ka masjid bapak-bapana, mudah-mudahan rengsek ieu acara pengajian sing rajin ka masjidna. Amin. Tapi yakin abdi mah bapak-bapak di dia mah rajin, telok eureun-eureun ka masjid pastina labas bae telok eureun. Mudah-mudahan ibu-ibuna, aya ibu-ibu mana ibu-ibu jeung ya pira kung ati lo ya, ibu-ibuna nu sok dicarekanan bae ku salaki can pernah salaki nu sok mamarahan bae ka pamajikan, ngambek bae ka pamajikan rengsa ieu acara salakina eureun ambekanana. Amin. Paeh aing cika udin cenah ieu. Ulahnya ulah gerak. Hadirin bapak-bapak sadayana anu sin abdi terhormat, alhamdulillah atas syukur yang telah Allah berikan kepada kita, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka walimatul khitan, sekaligus memperingati atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum saya melanjutkan kepada apa yang saya bahas, terlebih dahulu saya akan bertanya, iya bapak-bapak ngajina hayang anu pendek apa hayang anu panjang? Hayang anu panjangnya. Bu, ting aya tiluan kita lumayan, tik ditanya ya. Ngajina hayang anu pendek apa hayang anu panjang, Bu? Yang sedang-sedang saja. Perlu diketahui bahwa ngaji di luhur panggung mah teu kudu panjang-panjang.
pendek baik, terkecuali ngajina di pondok pesantren karak kudu panjang. Sebab salah satu nuntut ilmu, syarat nuntut ilmu nyaeta tuluz zaman, panjang waktuna lila mangsana. Maka diurang kuari matah ayak jalan tol, nyahokan jalan tol. Jalan tol eta hartina jalan anu panjang. Tol-tol eta tina bahasa Arab, tina tulu, hartina panjang, disebut jalan tol. Ditambah anu nyeuna golongan lalaki, sebab lalaki mah boga senjata nu mirip pistol sagede botol, ngarana ulah disebutkeun geus nyahoan kabeh. Lamun anu nyeuna golongan wanita, golongan perempuan yang membuat jalan tersebut, maka pasti itu bukan disebut jalan tol, tapi jalan tin. Pasti. Karti tah eta kitu riwayat jalannya bisihan nyaho. Bapak Ibu hadirin anu kusip abdi dihormat, maka dalam kesempatan ini saya akan membahas sekelumit tentang khitan. Itu yang pertama. Karena pengajian pada malam hari ini ada dua tema. Yang pertama khitan dan yang kedua memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atambahu. Ketika Nabi Ibrahim diuji coba oleh Allah, diberikan perintah, larangan dan perintah oleh Allah. Apa di antara perintah tersebut yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Di antaranya ada 10 perintah. Lamun dibejakeun hiji-hijina angel moal anggeus sampai ka subuh, orang cokot hiji baik di antara khitan. Maka ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan khitan, maka Nabi Ibrahim langsung melaksanakannya tanpa berpikir panjang. Jangan berisik. Wabtadana Ibrahim Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi sadah wabtadana bil qudum. Nabi Ibrahim adalah seorang kekasih Allah yang maha rahmat. Dia berkhitan ketika umurnya menginjak atau pas 80 tahun. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan khitan bil qudum dengan memakai kampak. Bayangkan umur 80 tahun disunatan ku sorangan make kampak. Aya eueuh urang dia nu disunatan make kampak. Eueuh pastina kuari mah ngeunaheun Pak disunatan teh. Aya nu make peso seuk, aya nu make gunting, aya nu make laser, aya nu make gunting kuku, aya weh. Saeutik-saeutik teh diciwitan. Lamun aya ieu bapak-bapak di dia geus kolot can disundata, jak isuk sundatan make gunting rumput hantem sakali. Terus apa tujuan dan hikmah golongan umat manusia yang mengaku dirinya Islam supaya berkhitan? Di antara hikmahnya yang pertama, litathhir, untuk membersihkan. Karena bila mana anak kecil tidak dikhitan, tidak dibuang kulit yang menutupi kepala kemaluannya, maka ketika ia kencing di dalamnya akan tersisa air kencing, tidak bersih. Maka para ahli mengatakan bila mana air kencing itu tidak bersih, maka itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit kelamin. Makanya agama menganjurkan bila kita mengaku sebagai pemeluk Islam, kita harus melaksanakan khitan, tujuannya supaya bersih dan tidak terserang penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua,
hikmah daripada hitan adalah lil ibadah, semata-mata ibadah kepada Allah. Kenapa hitan disangkut pautkan dengan ibadah? Karena ada satu ibadah, ada ibadah yang bila mana di dalam diri kita ada najis, dalam badan kita ada najis, maka ibadah itu tidak sah. Seperti mana? Sholat, diantaranya sholat. Diri kita harus bersih dari berbagai macam najis. Hadas kecil, hadas besar itu harus tidak ada dalam diri kita kalau kita mau sholat. Badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita, semuanya harus bersih daripada najis. Terkadang ini harus rajin-rajin, Pak. Kita punya anak kecil nih ya, kalau sholat di rumah, anak kecil kan biasanya nih kalau kencing acak-acakan sembarang tempat. Kita habis dari kamar mandi, kadang-kadang tidak memakai alas kaki. Bila kita menginjak bekas air kencing anak kita, lalu kita sholat, maka otomatis sholat kita tidak sah. Maka untuk berhati-hati, sediakan sandal di rumah kita, buat ke kamar mandi, buat ke depan rumah. Itu yang ketiga, hikmah daripada tujuan hitan adalah untuk pendidikan, litarbiyah. Untuk apa kita melakukan hitan kepada anak kita? Itu untuk pendidikan. Kenapa anak kita harus dididik dari sekian sebelum ia dewasa? Masih kecil harus diajarkan untuk berkorban untuk agama. Karena bila kita memang benar-benar cinta terhadap agama, maka kita harus siap untuk berkorban. Di sini apa yang dikorbankan anak kecil? Yaitu khita. Kulit kemaluannya dipotong. Ya kantong ya? Dipotong ya? Habis nggak kemarin dipotong? Masih ada kan? Cuman kulitnya doang. Itu. Dulu ketika Raden Kian Santang, ya, kembali karena kisah baheula. Raden Kian Santang paling jago di tanah Pasundan, sehingga satu waktu ia ingin melihat darah yang keluar dari tubuhnya, sedangkan di Indonesia tidak ada yang mampu menandinginya. Lalu ia mendengar kabar bahwa ada salah seorang yang sangat sakti yang berada di Timur Tengah. Lalu Kian Santang waktu itu menurut para ulama belum masuk Islam. Dengan bim salabim abrak kadabrak, dia terbang ke Makkatul Mukarramah. Bertemulah ia dengan seorang aki-aki. Geus kolot eta aki-aki Pak. Atuh aki-aki yang ngaranna ge pasti geus kolot. Lalu aki-aki tersebut menancapkan tongkatnya. Raden Kian Santang bertanya kepada kakek tersebut, "Wahai kakek, apakah kau tahu dengan seseorang yang bernama Ali?" Lalu kakek tersebut menjawab, "Tahu." "Ada apa anak muda?" "Antarkan aku ke sana." "Ayo," kata si kakek, "berangkatlah." Ketika berangkat, di tengah perjalanan si kakek bilang, "Wahai anak muda, tongkatku ketinggalan, coba kau ambilkan." Lalu Kian Santang kembali lagi untuk mencabut tongkat tersebut. Dicabut oleh Kian Santang, bim salabim abrak kadabrak. Tidak bisa, malah makin dalam. Berusaha dan berusaha, malah makin dalam. Akhirnya kembalilah dia ke si kakek tersebut. Lalu dicabut oleh si kakek dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dapatlah tongkat tersebut ke atas. Lalu Raden Kian Santang berguru. Setelah berguru, ia ingin kembali ke Indonesia. Namun sebelum kembali ke Indonesia, dia dikhitan oleh Sayyidina Ali. Lalu setelah dikhitan, Raden Kian Santang di Indonesia, di tanah Pasundan, mengajarkan agama Islam kepada penduduk-penduduk setempat. Lalu setelah mereka masuk Islam, mereka mengadakan khitan. Dipotong tuh Kian Santang, nyampe batangnya bagi dua.
Kok para raeh sekian satang jelema para raeh ya. Banyak yang mati Pak waktu itu karena tidak memakai aturan. Kenapa ini bisa seperti ini, kata Kian Santang? Apa ada yang salah? Pergilah Kian Santang berburu kembali kepada Sayyidina Ali, bertanya, oh ternyata cuman kulitnya doang Pak yang dibuang. Kian Santang habis sama palanya dibuang. Atau nggak ada buat ibu-ibu? Tujuan tadi yang ketiga adalah untuk pendidikan. Anak kita dari sejak kecil dididik untuk berjuang demi agamanya. Dia rela dikhitan, rela dipotong sedikit dari anggota tubuhnya, yaitu dari kemaluan. Karena apa? Ketika ia tumbuh dewasa menjadi bapak-bapak, apabila ada tuntutan agama untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dia tidak akan segan-segan lagi Pak. Datang waktu sholat, ia rela mengorbankan pekerjaannya, ia rela mengorbankan waktunya untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang perintah sedekah, tidak berat-berat untuk melaksanakan sedekah bila ia dididik dari sejak dini. Itu diantara tujuan daripada khitan. Yang keempat, tujuan daripada khitan adalah litalazzuz, untuk mengundang kenikmatan. Dan untuk mengundang kenikmatan ini, litalazzuz ini adalah tujuan daripada semua orang. Karena apa? Tidak saja kita yang mengaku sebagai pemeluk agama Islam yang dikhitan, akan tetapi di luar Islam pun mereka melakukan khitan. Karena tujuannya untuk mengundang kenikmatan. Non beda ketucana rasana dikhitan jeung teu dikhitan atuh jelas beda. Hukum akal deh. Bisa terpercaya. Tadi hareupeun bapak-bapak aya cau. Ulah dipesek cau, gayem be kumaha rasana? Karasa manis tapi campur air leleueuran da cangkangna teh. Atuh kitu deui eta ge lamun teu dihitan, Pak. Tah, eta 4 faktor tersebut yang menjadi tujuan khitan. Apakah kewajiban orang tua terhadap anak cukup sampai di situ? Tidak. Sebagai orang tua terhadap anaknya masih banyak lagi yang harus dikorbankan, diantaranya untuk mendidiknya. Didik anak-anak kita dengan ilmu agama. Tidak cukup kita mendidik anak kita dengan pendidikan umum, Pak. Tidak cukup. Karena yang kita butuhkan ketika kita meninggalkan dunia bukan bacaan bahasa Indonesia, bukan bacaan bahasa Inggris, akan tetapi ilmu-ilmu agama yang diamalkan oleh anak kita, itu yang akan mengalir kepada kita ketika kita telah tiada. Beda anak yang dididik dengan pengetahuan ilmu agama dengan didikan umum, itu jelas berbeda. Ya, contoh, lamun anak orang dididik pengetahuan agama, ketika orang syakaratul maut, anak orang bahan datang ke orang, Pak, ikutin nih Pak, la ilaha illallah, kata anaknya, diikutin sama bapaknya, la ilaha illallah, sampai ia dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Dia menyebutkan la ilaha illallah, sebagaimana hadis Nabi mengatakan, man qalla la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa manusia yang menyebutkan di akhir hayat hidupnya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Eta untung naboga anak soleh. Ai anak lu terdidik di bidang agama, kumaha ketika datang orang ke sakaratul maut. Bapak pura-pura sedih, Pak nyebut Pak,
Lain mamatahan nitah maca la ilaha illallah. Akan tetapi yang ia sebutkan pak nyebut, karena dia tidak tahu apa yang harus disebutkan kepada bapaknya. Pak nyebut, pak. Bapaknya ngikutin, nyebut. Karena salah. Anak soleh yang dididik dengan pengetahuan ilmu agama itu adalah aset yang paling berharga. Karena ketika kita setelah dicabut nyawa, badan kita dipandikan. Ada yang berbicara dari atas, namun oleh kita yang masih hidup itu tidak akan terdengar. Aina badanukal qawim yabnal adam, aina badanukal qawim, wahai anak Adam, mana dulu badanmu yang kuat itu? Mana badanmu yang dulunya kuat itu mana? Yang kau pergunakan untuk memusuhi orang lain, untuk menindas orang yang lemah, mana yang dulu badanmu kuat itu? Tapi kita dalam keadaan dipandikan. Yabnal Adam, aina lisanukal fasikh, wahai anak Adam, mana lisanmu yang dulunya fasih, yang kau gunakan untuk membela yang salah, yang benar kau salahkan, yang salah kau benarkan. Mana sekarang badanmu telah terbujur kaku? Mana dulu kesombongan yang kau pamerkan di atas orang banyak? Mana? Tidak ada. Setelah badan kita dipandikan, kita dibungkus oleh kain kapan, kita disolati. Setelah kita disolati, kita dimasukkan ke dalam satu kendaraan, yang mana setiap orang yang masuk ke dalam kendaraan tersebut pasti ia mati. Coba tak percaya, ayat jelma hirup yang asup karena pasaran. Wah, kabeh geh nu paeh nu asup kadinya eta. Dibawa orang ke kuburan, Pak. Yang ikut mengubur kita tiga macam: amaluhu wa ahluhu wa maluhu. Harta kita, keluarga kita, dan amal kita. Yang dua balik lagi, harta dan ahli keluarga kita balik lagi. Yang ikut dikubur bersama kita adalah amal kita, ya. Mending kalau kita punya anak soleh, akan ada yang membantu kepada kita. Coba lamun teu soleh mah anak urang ima balik pakaya loba, pamajikan ngorak kene sodakoh telo, datang ka imah pan indung pamajikanna ceurik beceurik, cik anak teh geus mah geus ulah ceurik bae, ikhlaskeun bapak mah ikhlaskeun. Makin ngaharusan bae ceurik teh. Datang timimiti tahlil malam pertama sampai ke 7 nggak harusan ceurik geus mah geus cik anak ulah ceurik bae aing mah sedih cik sedih kunaon mah atuh eta nu tahlil nu takjiah sakitu lobana nu kasep hiji-hiji aca, berarti eta manehna nyar ganti jeung pisalakina tuh pan untungna harta loba, pamajikan ngorak kene kek bepae. Mending kuari keur hirup sodakohkeun saparo supaya ngajadi amal jariah ka masjid, sumbangkeun ka pondok-pondok pesantren. Ulah asa-asa panggih pasti di alam akhirat ka di alam kubur. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin anu kusimi abdi dipihormat. Itu adalah yang pertama tentang masalah khitan. Kita memasuki kepada tema yang kedua, yaitu tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, yang kedua ini saya akan membahas tentang dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya akan membahas hal demikian? Karena manusia zaman sekarang lebih tahu, lebih mengerti kepada sejarah Rapi Ahmad daripada sejarah Kanjeng Nabi Muhammad. Ibu-ibu bahkan bapak-bapak lebih mengerti kepada perjalanan sinetron Andini
daripada sejarah dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisi terpercaya yuk orang nyurpai kuari. Andini episode berapa hari? Oh nyaho bapak-bapak, ibu-ibu mah ngen si Elsa bacana di penjara kami menyaho ge eta doa. Ari Kangjeng Nabi dilahirkeun tanggal baraha? Tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh ayahandanya Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, Kangjeng Nabi berusia 2 bulan dalam kandungan. Ya punten ya gini. Kangjeng Nabi ketika ditinggalkan oleh ayahnya Sayyid Abdullah berusia 2 bulan di dalam kandungan. Hari demi hari oleh Siti Aminah dilewati tanpa ada gangguan sedikit pun beda jeung ibu-ibu di urang. Waktu hamil teh ngidam teh kadang-kadang nelebenget salaki oe deui ngambil pasakan oe. Tapi ketika manehna calak merek beren duit berereum teh tetulus eta oe ibu-ibu di urang. Tapi beda dengan Siti Aminah ketika mengandung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu didatangi oleh para nabi. Nabi Ibrahim datang, Nabi Adam datang, bahkan Nabi Adam berpesan kepada Sayyidah Aminah. Kata Nabi Adam, "Ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah." Wahai Aminah, bahwa engkau sedang mengandung Sayyidil alamin, pemimpin seluruh alam, wa khairil bariyah, dan dia sebaik-baik manusia. Fasammihi iza wada'tihi Muhammad, maka ketika ia lahir ke alam dunia ini berilah dia nama Muhammad. Itu pesan Nabi Adam kepada Siti Aminah. Coba urang, ibu-ibu di urang keur hamil naon nu datang, kadang-kadang guntilanak muda-muda kita dina impian, anjing teu eureun-eureun, ngimpi banjir, horeng nyaan banjir, maka mari ge banjir di dia doang namanya. Beda in Siti Aminah, datangan para nabi, urang mah guntilana nu datang lagi. Dan ketika Kangjeng Nabi berada dalam usia 9 bulan, lahirlah Kangjeng Nabi ke alam dunia ini pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun Pil atau tahun gajah. Kenapa kelahiran Nabi dinamakan tahun Fil? Karena pada saat itu ada tentara Abrahah beserta pasukannya yang berjumlah 60.000 orang datang ke Makkatul Mukarramah untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Namun Allah berkehendak lain.